Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, tetap semangat ya. Tidak terasa sudah masuk ke pertemuan 20, jadi sudah hampir 10 minggu ya adik-adik. Sudah lebih dari tengah semester. Jadi perhatikan kembali satuan acara pengajarannya ya. Kalau lihat di jadwal diperkirakan minggu depan itu ada KBF 3 ya. Minggu depan ada KBF 3, materinya itu subbab 3.8, 3.9 tentang anti turunan dan pengantar persamaan diferensial ya. Kemudian dan bab 4. Bab 4-nya kita baru bahas 4.1 yaitu tentang luas daerah. 4.2 dan 4.3 tentang integral tentu dan juga teorema dasar kalkulus pertama akan kita bahas hari ini ya. Sedangkan nanti untuk hari Rabu kita akan bahas 4.4, 4.5 dan seterusnya ya. Kalau tidak salah saya mengingat bab 4 itu sampai 4.6 tentang integrasi numerik ya. Jadi untuk KBF 3-nya minggu depan diperkirakan tanggal 2 November ya. Hari Selasa seperti biasa di jam tutorial itu subbab 3.8, 3.9 dan bab 4 ya. Jadi dipersiapkan dengan baik. Oke, ya silahkan isi daftar hadirnya di laman CX sudah saya buka. Ya, sambil adik-adik mengisi daftar hadir, kita akan mulai sebentar lagi. Recording in progress. Oke, baik ya. Jadi hari ini kita masuk ke pertemuan 20. Yang akan kita bahas adalah melanjutkan bab 4. Jika di bab 4.1 kita sudah bahas tentang luas daerah. Nah, hari ini kita akan bahas tentang subbab 4.2 dan 4.3 tentang integral tentu dan teorema dasar kalkulus pertama. Ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu terkait yang sudah dijelaskan minggu lalu? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada? Iya, baik. Terima kasih, Khalif. Oke, kalau belum ada, berarti siapkan saja pertanyaannya untuk dibahas besok di tutorial ya. Soal tutorialnya sudah ada, sudah Pak Fajar posting di info matematika 1A ya. Silahkan adik-adik lihat di sana. Kalau ingin cepat, saya juga baru lihat baru saja nanti juga akan saya infokan di Teams kelas kita ya. Tapi kalau ingin langsung di info matematika 1A, Pak Fajar juga sudah posting soalnya di sana. Oke, kalau begitu kita akan lihat di sini terkait tentang integral tentu. Ya. Nah, jika waktu di subbab 4.1 kita membahas tentang representasi integral sebagai suatu luas di bawah kurva ya. Nah, di integral tentu ini kita akan hubungkan luas di bawah kurva itu terhadap perhitungan integralnya. Sehingga di sini integralnya terdefinisi untuk fungsi dalam suatu selang tertutup. Untuk bahasan di luas daerah kemarin kita perhatikan bahwa ada perhitungan
di mana luasnya itu kita hampiri oleh suatu bentuk yang sudah kita ketahui, yaitu bentuk hampiran persegi panjang ya, sehingga daerah di bawah kurva itu kita asumsikan sebagai suatu daerah yang dihampiri oleh persegi panjang tersebut, atau dalam hal ini sebagai tirai-tirai tipis ya. Nah, kenapa dilakukan hampiran? Ya karena ketika kita tidak tahu rumusan, mungkin kalau luasnya berkaitan dengan persegi panjang, segitiga, trapesium, ya dan lain-lain, itu bentuknya sudah adik-adik ketahui dan cara menghitung luasnya juga ada rumusan tertentu. Jadi ketika kita mengikuti rumusan itu, ya kita akan menemukan luasnya berapa. Nah, sedangkan waktu di minggu lalu ya, daerahnya itu bisa berbagai macam, begitu ya, daerahnya bisa berbagai macam, bentuk kurvanya juga berbagai macam, tidak ada bentuk rumusan tertentu ya, sehingga ketika kita, tidak tahu, untuk menyelesaikan rumusan luasnya apa, berarti kita bisa, melakukan hampiran terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Yang kita ketahui itu adalah, eee luas dari potongan-potongannya ya. Jadi potongan-potongannya itu dihampiri oleh potongan yang berbentuk atau partisi yang berbentuk persegi panjang ya. Nah, jadi perhatikan kembali ya jumlah rimannya di situ apa yang kita gunakan untuk menghampiri luas daerahnya. Nah, di integral tentu hal tersebut juga ada hubungannya ya. Hal tersebut juga ada hubungannya. Nah, berkaitan dengan partisi, ya kita review sedikit ya, kita review sedikit terkait menentukan luas daerah. Nah, di sini diberikan suatu kurva X pangkat 3 min 5X kuadrat tambah 2X tambah 8 yang terdefinisi pada selang tutup dari 0 sampai 5. Hitunglah jumlah riman yang didefinisikan sebagai Rp, bukan rupiah ya. Oke, jumlah riman yang didefinisikan sebagai Rp di situ, di mana kita bisa menggunakan partisi dan titik sampel yang sudah diberikan. Ya, jadi partisinya ditentukan di sini ada 5 partisi ya. Ada artinya kenapa bisa lihat 5? Di sini ada 5 persegi panjang. Ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ada 5 persegi panjang di situ, di mana untuk kelima persegi panjang tersebut, ya, untuk kelima persegi panjang itu sudah ada titik sampelnya ya. Jadi kalau yang kita pelajari minggu lalu, titik sampelnya itu bisa berada di sebelah kiri, bisa berada di sebelah kanan, ya, ataupun bisa ada di bisa ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah seperti ini. Ini sudah didefinisikan ya. Didefinisikan diambil titik sampelnya itu 0,5, 1,5, 2,5, 3,6 dan juga 5. Bu, bagaimana melihat titik sampelnya? Melihat titik sampel itu yang paling mudah adalah ya, melihat titik sampel tersebut yang paling mudah adalah adik-adik perhatikan bagian grafik yang nempel ke persegi itu. Ya, bagian grafik yang menempel tepat ke persegi tersebut. Nah, bagiannya yang mana? Ya, kalau adik-adik perhatikan di situ, ya kita dapat ini ya. Nah, di persegi pertama 0,5 yang nempel ke grafik. Di persegi kedua di sini kira-kira 1,5, di persegi ketiga 2,5, di persegi keempat 3,6, di persegi kelima nih yang nempelnya adalah di situ 5 ya. Bu, kenapa di persegi kelima tidak ambil 4? 4 juga kan nempel. Nah, kita kan mau menghitung luas ini ya, mau menghitung luas. Jadi kita ambil nilai fungsinya ini sebagai lebarnya ya, kita ambil sebagai lebarnya, jadi kita ambil yang X sama dengan 5, bukan X sama dengan 4 ya, seperti itu.
Oke, nah setelah itu baru kita hitung setiap luasnya ya, di mana luasnya ini kita buat panjang kali lebar ya, di mana di sini untuk panjangnya juga tidak homogen ya, untuk delta X-nya juga tidak homogen. Ya, untuk delta X-nya tidak homogen ya tidak apa-apa ya, kalaupun tidak dibuat homogen tidak apa-apa. Nah, di sini mulai dari persegi pertama, persegi kedua, persegi panjang ketiga, sampai persegi panjang keempat, kita hitung luasnya, lalu kita jumlahkan ya di situ. Maka di sini kira-kira luas di bawah kurva fx yang diberikan itu sebesar Rp 23,9698 ya. Ini hampiran luasnya. Ya, jadi sekali lagi adik-adik, jumlah Riemann itu hanya untuk menghampiri luas di bawah kurvanya dengan bentuk yang sudah kita ketahui. Ya, sehingga di sini memang akan terjadi karena yang namanya hampiran pasti ada galatnya ya, tapi kita ambil nilai tersebut kira-kira sebagai hampiran dari luas di bawah kurva itu. Nah, selanjutnya apa hubungannya ke integral tentu yang akan kita bahas sekarang ya. Nah, jadi fungsi yang kita punya sekarang merupakan fungsi yang terdefinisi pada selang tutup dari A sampai B. Jadi ujung kirinya A, ujung kanannya B. Ya. Dengan di sini ada suatu P yaitu panjang partisi ya. Dalam hal ini panjang partisinya ya bisa kita hubungkan dengan delta XI sebenarnya ya. Dan juga X bar I, di sini X bar I adalah titik sampel, ya titik sampel yang digunakan pada konsep jumlah Riemann. Jika norm P, di sini mutlak P ya, menyatakan norm P yang merupakan ukuran subinterval yang terlebar. Ya, sehingga di sini ya semakin kecil norm P atau semakin kecil panjang partisi yang kita ambil, jadi potongannya itu berarti kan norm P ini kan menentukan panjangnya potongan ya. Nah, semakin kecil panjang potongan tentu akan menyebabkan jumlah subintervalnya, dalam hal ini jumlah persegi panjang yang menghampiri luas itu juga akan semakin banyak. Nah, dengan demikian, supaya potongannya lebih halus, kita harus membuat panjang potongannya ini sangat kecil. Sehingga ya dari jumlah Riemann itu kita ambil limit jumlah Riemann-nya, yaitu limit panjang partisi mendekati 0, jadi panjang partisinya sangat kecil supaya persegi panjang hampirannya atau partisi hampirannya itu semakin banyak ya. Dengan demikian, jika limit jumlah Riemann-nya ada, ya limit jumlah Riemann ini yang kita lihat kemarin juga ya, maka nilainya disebut sebagai integral tentu dari fungsi f pada selang tertutup dari A sampai B. Sehingga integral A sampai B fx dx itu adalah limit dari jumlah Riemann ketika panjang partisinya sangat kecil atau panjang partisi mendekati 0. Panjang partisi yang sangat kecil itu akan menyebabkan jumlah potongannya semakin besar atau jumlah subintervalnya semakin besar, sehingga banyaknya persegi panjang yang menghampiri daerah di bawah kurva itu juga semakin besar. Akibatnya limit jumlah partisi mendekati 0 yang kita hitung adalah limit n menuju tak hingga dari jumlah Riemann-nya. Ya, sehingga di sini integral tentu dari A sampai B fx dx itu merupakan limit dari jumlah Riemann. Nah, kemudian kita hubungkan ya arti geometri dari integral tentu juga representasi luas di bawah kurva. Ya, sehingga di sini karena jumlah Riemann menghampiri luas di bawah kurva dan integral tentu ternyata
kita merupakan limit dari jumlah Riemann, maka integral tentu A sampai B fx dx merupakan luas daerah di bawah kurva fx. Kurva fx-nya berada di atas sumbu x, jadi fx-nya lebih besar sama dengan 0 pada suatu selang tutup dari A sampai B. Sehingga ya representasi daerahnya itu seperti yang ditunjukkan pada gambar sebelah kanan atas ya. Kita punya suatu kurva fx pada selang tutup AB, sehingga jika kita arsir kita punya suatu daerah D yang luasnya ini adalah integral AB fx dx. Jika kita mempunyai suatu bentuk lain ya atau bentuk representasi lain dari grafik F-nya ya. Untuk poin pertama kan grafik F-nya selalu berada di atas sumbu X ya. Jadi jelas di sini karena luas positif nanti akibatnya nilai integral juga akan positif ya. Tapi karena luas pasti positif namun nilai integral itu bisa negatif ya. Nilai integral itu bisa negatif. Kalau luas kan selalu positif ya. Nilai integral itu bisa negatif, bisa positif. Oh, itu berarti ada representasi yang istilahnya kurvanya memiliki daerah juga di bawah sumbu X. Sehingga di sini secara umum ya, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan bawah ya, yang ini kalau kita punya suatu kurva Y sama dengan fx seperti berikut. Jadi ada bagian daerah yang di atas sumbu X, ada bagian daerah yang di bawah sumbu X ya. Maka integral AB fx dx merupakan luas daerah di atas sumbu X atau kita tuliskan sebagai A up dikurangi luas daerah di bawah sumbu X. Kita tuliskan sebagai A down. Ya, jadi integral AB fx dx itu adalah luas di atas sumbu X dikurangi luas di bawah sumbu X ya. Jika luas di bawah sumbu X lebih dominan, maka akan menyebabkan nilai integralnya ini negatif ya. Nilai integral boleh negatif ya, tapi luas itu kan nilainya selalu positif ya. Jadi yang kita hitung di sini adalah nilai integralnya. Jikapun nanti kok luasnya jadi negatif, oh berarti itu luas di bawah sumbu X-nya lebih dominan. Ya, karena kita lihat sekarang nilai integral tutupnya dari A sampai B fx dx ya. Nah, berdasarkan sifat ini pula ya kita bisa melihat suatu sifat lain ya, di mana kalau kita punya integral ketika batas B itu sama dengan A, jadi integral A ke A fx dx akan sama dengan 0 dan integral A B fx dx dalam hal ini pada umumnya berlaku A kurang dari B ya. Sehingga integral A B fx dx juga akan sama dengan minus integral B A fx dx ya. Sehingga inilah arti geometri dari integral tentu ya, yang secara umum dia menggambarkan luas daerah di bawah kurva fx. Jika fx positif dan jika secara umum ya kita bisa melihat nilai integral tentunya. Oke, nah selanjutnya, apakah semua fungsi itu pasti dapat diintegralkan? Tidak semua fungsi dapat diintegralkan. Ya, misalnya saja di sini kita punya suatu fungsi fx yang dibagi atas domainnya yaitu 1/x kuadrat untuk x yang tidak sama dengan 0 dan x sama dengan 1 dan fx sama dengan 1 untuk x sama dengan 0. Yang kita lihat pada selang min 2 sampai 2. Ya. Grafik dari fungsi tersebut direpresentasikan di grafik sebelah kanan. Ya.
Nah, jika adik-adik perhatikan di sini, ya, ketika kita melihat fungsi tersebut di sekitar 0, ya, dan kita perhatikan di sini grafiknya itu cenderung terus naik, ya, artinya nilai Y-nya semakin membesar. Akibatnya, bila kita hitung, limit dari jumlah Riemann-nya juga akan semakin membesar. Akibatnya berarti fungsi ini ya tidak bisa kita integralkan. Kenapa? Karena integral tentu yang kita punya itu merupakan limit jumlah Riemann. Ya, dan di sini limit jumlah Riemann-nya saja tidak ada ya dalam hal tidak ada di sini nilainya bukan nilai yang berhingga ya, melainkan dia terus membesar. Sehingga di sini kita harus hati-hati ya, kapan suatu fungsi itu bisa diintegralkan dalam artian kapan integral tentunya mempunyai nilai yang berhingga ya. Nah, maka di sini ya adik-adik bisa memanfaatkan teorema eksistensi integral, di mana bila F-nya terbatas dan kontinu pada suatu selang tutup AB, kecuali mungkin pada sejumlah hingga titik, ya maka F-nya akan terintegralkan. Dengan kata lain, teorema eksistensi integral ini berkata bahwa integral A sampai B fx dx itu ada jika dan hanya jika limit jumlah Riemann-nya juga ada. Dalam hal ini, limit jumlah Riemann-nya itu berhingga. Ya, sehingga di sini memang kita acuannya terhadap limit dari jumlah Riemann-nya. Limit jumlah Riemann-nya ada, ya, integral A sampai B fx dx bisa kita hitung. Oke, kita lihat contohnya ya. Kita akan menentukan suatu integral tentu dengan menggunakan limit jumlah Riemann. Oke, Bu sudah tahu hasil hitungannya. Jangan dihitung dulu ya. Kita terapkan konsep limit jumlah Riemann-nya. Ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan integral min 13 x kuadrat min 4 dx. Berarti di sini selang tutupnya dari min 1 sampai 3 ya. Kalau kita gambarkan, kebetulan ini bentuknya parabola, fungsi fx-nya, dan bisa kita gambarkan x kuadrat min 4. Kok nggak lurus? Anggap saja lurus ya adik-adik. Nah, kalau kita perhatikan di sini parabola yang kita punya mungkin kira-kira seperti ini ya. Y sama dengan x kuadrat min 4. Puncaknya ada di x sama dengan min 4 ya. Nah, namun kita lihat di sini dari batas min 1 sampai 3. Ya, berarti ketika kita punya x-nya min 1, maksudnya ya kira-kira di sini nilainya itu adalah minus 3. Ya, jadi kita punya batasnya di daerah itu. Dan ketika X-nya sama dengan 3, nilainya 5 ya. Oke, jadi kita bisa ambil di sini. X sama dengan 3. Nilainya 5. Jadi daerah yang akan kita hitung luasnya adalah daerah ini.
daerah yang ini, dan daerah yang ini ya. Ada sedikit di atas daerahnya. Ya, ada di bagian atas sedikit dan juga ada di bagian bawah. Ya, jadi kalau kita perhatikan di situ ya secara representasi gambar gitu ya, daerah di bawah sumbu X itu lebih besar dibandingkan daerah di atas sumbu X ya. Jadi kalau kita perkirakan atau mengklaim di awal nilai integralnya itu pasti negatif ya. Tapi nanti kita lihat apakah ini masih kita lihat sesuai representasi grafiknya ya. Jadi belum apa namanya belum terbukti secara akumulatif gitu ya. Apa namanya nilainya gitu, tapi kita memperkirakan ya. Nah, Bu, kenapa luas bisa negatif ya? Bukan luasnya yang negatif ya, karena di sini representasi dari integral tentu itu adalah luas di bawah kurva ya. Ketika nilai integralnya negatif, representasi luasnya adalah daerah di bawah sumbu X itu lebih dominan ya, seperti yang kita lihat di sini. Oke, ya. Nah, kita coba kerjakan sekarang dan kita lihat ya jumlah rimannya dulu. Berarti di sini kita akan membagi selang tutup min 1/3 ke dalam N bagian yang sama. Atas N bagian yang sama. Ya, kenapa harus N bagian yang sama? Nah, supaya apa namanya integral tentunya ini bisa kita hitung sebagai limit jumlah riman ya. Kalau sebagai limit jumlah riman berarti harus dibagi N bagian yang sama supaya teorema tadi berlaku ya. Limit jumlah riman ada, maka itu nilai dari integral tutupnya ya. Nilai integral tutupnya juga ada dan nilainya sama seperti limit jumlah rimannya ya. Jadi harus dibagi N bagian yang sama panjang. N bagian yang sama panjang dengan di sini kita harus punya delta X-nya berarti ya. Nah, berarti ketika kita potong-potong ya, ketika kita potong-potong di sini ya lebar potongannya itu berapa? Karena di sini kan sama panjang. Nah, sama panjangnya berapa? Berarti delta XI sama dengan delta X ya. Ada yang masih ingat rumusnya? Apa rumusnya kemarin? B min B min A per N, Bu. Iya. Iya, betul. Kevin, betul ya. B min A per N. Berarti di sini selangnya min 1/3, B min A, 3 min 1 per N. Jadi kita punya delta X-nya adalah 4 per N ya. Oke? Nah, titik pembagiannya bagaimana? Oke. Titik pembagiannya artinya kalau di sini kan tidak disebutkan riman kanan atau riman kirinya ya. Nah, di sini kita ambil titik pembagiannya dengan ujung kanan ya, supaya lebih gampang. Kalau ujung kanan kan kita ambil XI ya. Kita ambil XI kalau ujung kanan ya. Jadi ketika dipartisi, nah ya kita ambil satu partisinya di situ. Ujung kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi ini XI, ini XI min 1. Ya, jadi kita pakai ujung kanan, jadi kita ambil XI ya di situ. Berarti di sini kalau kita runutkan X0-nya sama dengan min 1, kemudian X1 adalah X0 ditambah satu langkah. Satu langkahnya 4 per N. X2 itu adalah X0 ditambah 2 langkah, berarti 4 per N kali 2, ya.
sampai dengan XI. XI itu adalah X0 tambah I langkah. Berarti satu langkahnya 4 per N, jadi min 1 tambah 4 per N kali I. Ya, sampai kita temukan bahwa di situ XN-nya adalah 3. Ya. 3 itu adalah min 1 tambah 4 per N kali N. Karena kan XN berarti jaraknya X0 ditambah N langkah. Ya, satu langkahnya 4 per N. Oke, nah, jadi kita manfaatkan XI yang ini yang akan kita gunakan. Oke. Nah, maka untuk fungsi fx sekarang, maka untuk fx sama dengan x kuadrat min 4 diperoleh fxi-nya adalah xi kuadrat min 4. Dalam hal ini min 1 tambah 4 per ni dikuadratkan dikurang 4. Ya, jadi fx-nya x kuadrat min 4, fxi-nya adalah xi kuadrat min 4. Dalam hal ini min 1 tambah 4 per ni dikuadratkan diminuskan 4 ya. Kalau kita perhatikan ini untuk fxi-nya kita peroleh 1 dikurang 16 per ni ditambah 8 ya, 8. 1 dikurang 8 per ni ditambah 16 per n kuadrat ya. I kuadrat, betul? Dikurang 4, jadi kita dapat 16, betul. 16 per n kuadrat I kuadrat dikurang 8 per ni dikurang 3 ya, betul? Iya, Bu. Betul, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang terapkan jumlah Riemann-nya. Dengan menggunakan jumlah Riemann, ya, dengan menggunakan jumlah Riemann, integral min 1/3 x kuadrat min 4 dx ini akan sama dengan limit panjang partisi menuju 0 ya, ini rumus umumnya ya. Fxi kali delta x. Sigma ya, jangan lupa. Sigma I1 sampai N Fxi kali delta x ya. Nah, ini xi-nya ini dituliskan sebagai titik sampelnya ya. Nanti karena kita pakai titik sampelnya ujung kanan ya, jadi titik sampelnya xi. Kalau ujung kiri kan nanti xi min 1 ya. Karena kita pakai ujung kanan, jadi kita tuliskan xi di situ. Nah, kita masukkan, maka kita dapat limit jumlah partisi menuju 0, sigma I1 sampai N, fxi-nya tadi 16 per N kuadrat I kuadrat. Kita masukkan yang ini ya, yang sudah jadi. Dikurang 8 per NI, dikurang 3 kali delta X. Delta X-nya adalah 4 per N. Nah, dalam hal ini partisinya semakin kecil, artinya jumlah subintervalnya akan semakin besar. Sehingga kita hitung limit N menuju A hingga. Dari sigma 1 sampai N, 16 per N pangkat 3, kali 4, 16 kali 4, 64 berarti ya? I kuadrat minus? Minus 32 N kuadrat. I. Per N kuadrat I, oke. Dikurang 12 per N. Dikurang 12 per N. Nah, oke, sip.
Berarti kalau kita perhatikan dari sini, artinya kita hitung limit N menuju tak hingga, ya. Kalau kita, kan di sini limit itu kan sifatnya kontinu terhadap penjumlahan, ya. Nah, berarti kontinu terhadap sigma. Jadi kita bisa masukkan di sini limit N menuju tak hingga 64 per N kuadrat, N pangkat 3 ya. Sigma 1 sampai N dari I kuadrat dikurangi limit N menuju tak hingga 32 per N kuadrat sigma 1 sampai NI dikurangi limit N menuju tak hingga 12 per N kali sigma 1 sampai N dari 1, ya. Kenapa dari 1? Nih 12 per N-nya dikeluarkan, ya. Jadi ini kan 12 per N kali 1, ya. Jadi 12 per N sigma dari 1. Oke, bukan 12 per N saja, ya. Karena kan di sini ada sigmanya. Sigma dari 12 per N. Nah, karena N-nya tidak ikut hitungan sigmanya itu untuk I, ya. Jadi 12 per N-nya kita keluarkan, sigmanya sigma 1, ya. Nah, dari sini baru dimasukkan, ya. Rumusan-rumusan yang kemarin bisa kita manfaatkan untuk sigma I kuadrat, ya. Jadi kalau kita ingat kembali yang kemarin itu sigma I kuadrat itu adalah berapa? 1/6 N dikali N plus 1 bisa dikali 2N plus 1 kali 2N plus 1. Oke, ini dihitung limitnya, kemudian dikurangi limit N menuju tak hingga 32 per N kuadrat, sigma I apa? setengah N kali N plus 1. Oke. Dikurangi limit N menuju tak hingga 12 per N kali sigma 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N? N, Bu. N, oke, sip. Nah, dari sini tinggal dihitung nanti limit N menuju tak hingganya, ya. Jadi kita dapat berapa nih? Dari suku pertama dulu. Dari suku pertama kita dapat berapa nilai limit menuju tak hingganya? Dari sini. (64 per 3 ya? Oke. Dari suku kedua? Dari sini? 16. Oke. Dari suku ketiga? 12. Sip. Jadi 64 per 3 dikurangi 16 dikurangi 12, ya. Hasilnya berapa? Harusnya minus, ya. 64 per 3 itu adalah 21 per 3 dikurangi 28. Jadinya minus 6, 2 per 3. Ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi karena di sini nilai integralnya minus, luas di bawah sumbu X-nya mendominasi, ya, lebih besar daripada luas di daerah yang di atas sumbu X, ya. Jadi nilai integralnya atau limit jumlah Riemannnya di sini bernilai minus. Oke, ya. Jadi adik-adik perhatikan di sini selang tutupnya dibagi atas N bagian yang sama panjang dengan panjangnya delta X, kemudian ambil titik sampel untuk titik pembagiannya. Di sini kita ambil ujung kanan supaya kita ambil formulasi XI gitu, ya. Nah, jadi kita formulasikan XI itu secara umum dia adalah ujung kiri ditambah I langkah dari titik ujung kirinya, ya, atau dari A-nya, ya, di situ. Jadi A ditambah I langkah. I langkah, satu langkahnya itu sebesar delta X, ya.
Jadi secara umum XI itu bisa adik-adik formulasikan sebagai A ditambah I kali delta X ya. Di sini A-nya -1, delta X-nya 4/N, jadi kita dapat XI. XI ini nanti dimasukkan ke dalam Fx ya. Jadi kita punya Fxi yang selanjutnya dikonstruksi dalam jumlah Riemann sigma Fxi kali delta X. Ambil limitnya untuk menghitung nilai integral tentu. Apakah sudah cukup jelas atau ada pertanyaan? Silahkan. Sejauh ini belum ada, Bu. Belum ada? Sip. Terima kasih, Raja. Oke, maaf ya. Saya memanfaatkan satu layar ya, padahal berikutnya ada. Ya apa-apa ya, ini kan masih terlihat ya jumlahnya. Masih kelihatan nggak saya nulis di bawah ini? Masih Kelihatan, Bu. Masih? Oke. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada beberapa sifat yang bisa kita manfaatkan ya, terkait dengan integral tentu. Tadi di awal sudah diperkenalkan ya mengenai dua sifat awal, di mana A sampai B fx dx itu adalah minus integral B sampai A fx dx. Andaikan di sini kondisinya A-nya kurang dari B ya. Dalam hal A sama dengan B, oke, ya Halif silahkan. Oke, nah dalam hal A sama dengan B, integral A sampai A fx dx itu sama dengan 0 ya. Nanti ini akan kita bahas lebih banyak di sifat kesimetrian sebenarnya ya. Nah, kemudian untuk integral itu karena dia tidak bergantung pada peubah ya, artinya variabel yang digunakan pada integral itu saya sebut sebagai variabel dummy atau variabel boneka. Artinya kalau variabel boneka itu integral fx dx, integral fu du, integral ft dt, integral fy dy, integral fa da, integral f r dr begitu ya, akan bersifat sama ya, sehingga di sini integral A sampai B fx dx sama dengan integral A sampai B fy dy, integral A sampai B ft dt, dan seterusnya. Karena integral itu tak bergantung pada peubah ya, artinya peubah yang digunakan itu adalah bersifat variabel boneka atau variabel dummy ya, sehingga hasilnya akan tetap sama. Mungkin kalau misalkan menggambarkan emoji itu sesuatu yang mudah gitu ya, kan lucu gitu istilahnya, kalau kita pakai bentuk variabelnya itu pakai emoji begitu ya. Nah, tapi artinya ya kalau seandainya itu bisa digunakan ya, kalau enggak ya kalau gambarnya presisi ya boleh adik-adik misalkan ya
variabelnya pakai emoji senyum gitu kan, lucu gitu ya. F dari senyum, D senyum gitu ya, kan lucu gitu karena asalkan sama gitu ya di sininya fx dx, fy dy ya itu tidak akan berpengaruh terhadap nilainya ya. Jadi integral tak bergantung pada peubah. Kemudian jika f terdiferensialkan pada AB, maka nilai integral tentunya di sini tunggal. Artinya ini berkaitan dengan limit jumlah Riemannnya tadi ya. Lalu f dan g terintegralkan pada AB dan k itu konstanta, maka ada dua sifat linier di sini. Terkait dengan penjumlahan, integral fx tambah gx dx adalah integral fx dx tambah integral gx dx. Integral k fx dx itu sama dengan k integral fx dx. Dan jika integralnya ini terdefinisi pada selang tutup yang memuat ABC, ya maka integral AB fx dx adalah integral AC fx dx tambah integral CB fx dx. Artinya ini sebenarnya berhubungan dengan pembagian selang ya. Kita punya selang AB di mana di situ termuat C, begitu ya. Nah, jadi ketika kita mengintegralkan daerah A sampai B, ya itu sama saja kita mengintegralkan daerah A sampai C ditambah dengan daerah C sampai B. Ya, sehingga di sini hubungannya bisa terlihat. Kalau kita punya integral A sampai C dan integral A sampai B, integral C sampai B bisa kita hitung. Sebaliknya, kita punya integral A sampai B dan integral C sampai B, integral A sampai C juga bisa kita hitung ya. Ini berkaitan dengan pembagian selang saja. Oke, nah ini. Ya, sebenarnya ini mirip soal tutorial yang ada ya. Tapi mungkin pendefinisiannya di sini berbeda ya. Hanya saja konsepnya itu sama ya, di mana di sini disajikan kurva Y sama dengan fx yang terdiri dari beberapa daerah ya. Ada daerah segitiga, ada setengah lingkaran, ya ada juga di sini mungkin daerah yang bisa kita pandang dan kita juga tahu luasnya begitu. Ya, atau di sini dari daerah segitiga dan daerah persegi panjang begitu ya. Karena kenapa kita bisa merepresentasikan seperti itu? Ya kembali lagi ke representasi dari integralnya yang menggambarkan sebagai luas daerah. Ya, luas daerahnya di sini luas daerah bertanda, artinya yang di atas sumbu X kita kasih tanda positif, yang di bawah sumbu Y kita kasih tanda negatif ya, karena kan luasnya ini nilai integral. Jadi kalau nilai integral boleh negatif, artinya daerahnya ada di bawah sumbu X. Oke, kita lihat untuk nomor 1. Integral 01 fx dx. Berarti integral 01, x-nya 01, kita lihat daerah yang segitiga ini ya. Setuju? Iya, Bu. Oke, jadi integral 01 fx dx sama dengan apa? Luas segitiganya, Bu. Ya, Arafi, luas segitiga. Oke. Kalau luas segitiga itu kita tuliskan sebagai ini sebagai D1 gitu ya. Berarti ini kan luas sama dengan luas D1 ya. Luas D1-nya, luas segitiganya apa? Setengah kali? Alas kali tinggi, Bu. Oke, alas kali tinggi. Alasnya berapa, Bilal? 1, Bu. Oke, tingginya? 2. 2. Jadi nilai integralnya berapa? 1. 1. Oke. Oke, sip. Yang B, integral 1 sampai 3.
fx dx ya. Jangan dicari fungsinya. Bu, saya mau cari fungsinya, ini kan garis, ini integral. Ya, kita akan, kalau kita sudah tahu bentuk penyelesaian integral dengan berbagai teknik, mungkin bisa ya. Tapi sekarang kita terapkan sebagai interpretasi integralnya itu luas daerah bertanda. Artinya luas daerah bertanda, saya ulangi lagi, yang di atas sumbu X itu positif ya. D1 ada di atas sumbu X, jadi dia positif nilainya ya. Nah, kalau nanti mungkin kalau ada yang daerah bawah sumbu X, kita berikan tanda negatif. Oke. Nah, kalau integral 1 sampai 3 daerahnya yang mana? Setengah lingkaran. Lingkaran, Bu. Lingkaran. Yang bawah ini ya? Iya. Oke. Kita asumsikan daerahnya D2 ya. Jadi integral 1 sampai 3 fx dx sama dengan luas dari D2. Lingkaran. Iya. Ingat ini ada di bawah sumbu X. Jadi kita kasih tanda minus ya. Kita kasih tanda minus di situ. Nah, minus luas D2. Nah, luas D2 sama dengan apa? Minus Setengah pi R kuadrat, Bu. setengah pi R kuadrat. R-nya berapa? 1. 1. Oke. Ya, kalaupun mau R-nya itu adalah luasnya misal mau pakai diameter, karena di sini diketahui diameternya 2 juga boleh ya. Mau diubah ke R juga boleh. Jadi hasil integralnya adalah minus berapa? Minus setengah V. Oke, minus setengah pi. Oke, sip. Yang C 0 sampai 6 fx dx. Bagaimana cara menyatakannya? Dicari dulu luas trapesiumnya yang di selang 3 sampai 6, Bu. Oke. Menggunakan sifat dulu, Bu. Integral 0 sampai 1, 1 sampai 3, dan 3 sampai 6, Bu. Oke. Ya, Bilal, featuring Arafi, betul. Ya, tadi Bilal katakan dicari dulu bentuk trapesium di selang 3 sampai 6, luasnya berapa, terus Arafi bilang harus diterapkan sifatnya dulu. Berarti di sini memang untuk kenapa kita membutuhkan luas trapesium, nah seperti yang Arafi bilang ya, ada sifatnya, ada sifat yang harus dipenuhi. Seperti tadi. Oke, jadi ini kalau sifatnya diterapkan, jadi sama dengan apa, Vi? Integral 0 sampai 1 fx dx tambah Integral 0 sampai 1 fx dx tambah integral 1 sampai 3 1 sampai 3. x dx tambah integral 3 sampai 6 fx dx, Bu. Oke. Ya. Betul, terapkan dulu sifatnya. Nah, baru di sini kelihatan yang tadi Bilal katakan ya. 0 sampai 1 di sini kan luas D1 kita sudah punya. 1 sampai 3 di sini adalah minus luas D2 kita juga sudah punya. Nah, tinggal berarti kita butuh ya luas D3, di mana D3 di sini bisa kita lihat daerah pada selang 3 sampai 6 ya. Kalau mau dipilah, Bu, saya mau lebih suka melihat ini segitiga siku-siku, begitu ya, boleh ya. Mau dilihat sebagai trapesium juga boleh ya. Karena kan trapesium juga adik-adik sudah tahu bentuk luasnya.
Ya, jadi kita terapkan luas D1 minus luas D2 karena ada di bawah sumbu X. Nah, kalau D3 plus lagi ya, karena di atas sumbu X. Oke. Ya, luas D1 tadi 1, luas D2 adalah min pi per 2. Nah, luas D3 berapa? Yang ini. Berapa? Bilang? 3 ya, Bu? Ya, Ivan? 3? 3, Bu. 3. Oke. Gimana cara carinya? Saya lupa. 2,5, Bu. 2,5, Bu. 2,5. Jumlah sisi sejajar ya? 3 tambah 2 2. dibagi 2. 2 dikali tinggi ya? 1 gitu? 1. Iya, Bu. Iya, oke. Ini luas trapesium ya. Oke, jadi kita dapat 1 dikurang pi per 2 ditambah 2,5. Hasilnya 3,5 min pi per 2 ya? Gitu? Setuju semuanya? Saya setuju, Bu. Oke, setuju ya? Bu, itu luas D2-nya bukannya harusnya jadi dijumlahin ya, Bu? Dijumlahin. Maksudnya plus tandanya. Iya, Bu. Ini Ivan D2-nya ada di bawah sumbu X. Kita menghitung integral. Jadi integral ini harus luas yang bertanda, luas daerah yang bertanda. Karena Oke, D2-nya ada di bawah sumbu X, jadi minus di situnya, ya. Iya, Bu. Siap, Bu. Oke, sip. Kalau ditanyakan luas total, ya baru dijumlahkan luas D1, luas D2 tambah luas D3. Tapi kita di sini menghitungnya nilai integral yang dia diinterpretasikan sebagai luas yang bertanda. Artinya luas bertanda di atas sumbu X dia positif, di bawah sumbu X dia negatif, ya. Jadi D2 ini nilainya negatif ya, karena kita menghitungnya integralnya. Cebok itu, semprot pakai cebokan itu, air es gitu. Bu, izin tanya, Bu. Iya? Itu kalau itu kan si grafiknya itu ada di sumbu X positif. Kalau dia di sumbu X negatif, berarti nilainya nanti juga ikut negatif, Bu? Atau tergantung? Kita ngikutin integralnya, fungsinya gitu, Bu. Lihat ini aja, lihat nanti penerapan grafiknya ya, Bilal ya. Jadi kalau daerahnya berada di atas sumbu X, daerahnya berada di atas sumbu X, berarti di sini baik nilai integral yang nanti representasinya ke luas bertanda, berarti tandanya positif. Kalau dia daerahnya di bawah sumbu X, luasnya tetap positif, tapi nilai integralnya di situ negatif ya, karena sekarang integralnya itu menandakan negatif karena dia berada di bawah sumbu X daerahnya. Ya, kalau luas D2-nya tetap positif, hanya saja kalau nilai integral kan bisa positif bisa negatif. Tapi karena integral ini luas bertanda, jadi kita kasih tanda negatif sebagai menggambarkan daerahnya berada di bawah sumbu X. Begitu ya? Baik, Bu. Terima kasih. Oke, ya. Oke, nah di sini, Bu, kenapa? Ya ini menghitung nilai integral. Kalau menghitung nilai integral, berarti luasnya harus benar-benar dikasih tanda, ya. Bukan menghitung total daerah, beda. Kalau menghitung, tentukan semua
total luas yang ada di bawah atau yang berada di yang dibatasi oleh kurva fx misalkan. Kalau ditanyakan hitung luas total, ini semuanya dijumlahkan luasnya. Ya, tidak ada tanda positif, tanda negatif. Karena luas total, kalau luas kan harus selalu positif ya. Nah, kalau ditanyakannya nilai integral, ini kan ditanyakannya nilai integral. Kalau nilai integral berarti pandang sebagai luas yang bertanda. Yang daerahnya berada di atas sumbu X dia positif, yang berada di bawah sumbu X dia luasnya kita kasih negatif. Begitu ya. Jadi bedakan totalan luas dengan nilai integral. Ini nilai integral ya, nilai integral bukan total luas. Jadi untuk D2 kita kasih tanda minus. Bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke. Maaf, saya lupa kasih I. Nah, coba. Oke. Tuliskan limit berikut ini sebagai integral tentu. Jadi adik-adik merujuk pada definisi A sampai B fx dx. Ini sama dengan limit n menuju tak hingga sigma I1 sampai n fxi delta x. Nah, jadi sudah ketahuan. Misal dari nomor A. Limit n menuju tak hingga sigma I1 sampai n 2i per n pangkat 3 kali 2 per n. Nah, dari sini akan diperoleh apa? Ya, dari soal berarti kita tahu xi-nya apa kira-kira? Xi itu kan A ditambah delta X kali I ya. Berarti di situ Xi-nya adalah yang di dalam sini. Ya, sudah kelihatan padanannya? Ya. Berarti Xi-nya adalah 2i per n. Setuju? Iya, Bu. Iya, dan fxi-nya jadi apa? Fxi-nya di situ apa? 2i per n pangkat 3 ya, Bu? Pangkat 3. Akibatnya nanti kalau kita terapkan, ini kan karena xi-nya 2i per n, jadi fxi-nya sama dengan apa? 2i per n-nya kita ganti xi. Jadi fxi-nya sama dengan? Xi pangkat 3. Xi pangkat 3. Akibatnya fx-nya kira-kira apa? Kalau fxi-nya xi pangkat 3. X pangkat 3. Oke, X pangkat 3. Nah, tapi sekarang fx kita sekarang akan pecahkannya itu selangnya berapa? Begitu, ya. Xi-nya 2i per n. Nah, di situ delta X-nya berapa? Ini kan fxi berarti. Berapa delta X-nya? 2 per n. 2 per n. Oke. Xi-nya yaitu A plus delta X kali I sama dengan 2i per n. Delta X-nya adalah 2 per n. Ini itu sama dengan B min A, ya. B min A per n. Maka di sini kira-kira A-nya berapa? Delta X kan 2 per n. Oke. Xi-nya 2i per n. Jadi A-nya 0. Sip. A-nya 0. Delta X itu adalah B min A per n. Ini sama dengan 2 per n. Akibatnya nilai B-nya berapa?
2. 2. Sip. Ya, A-nya 0, B-nya 2. Dari sini kita dapat fx-nya sama dengan x pangkat 3. Jadi limit n menuju ta hingga sigma i 1 sampai n 2i per n pangkat 3 kali 2n ini sama dengan integral apa? 0 sampai 2. 0 sampai 2 X pangkat 3 x pangkat 3 dx. dx. Oke. Sip. Ya, padankan di situ ya, padankan xi-nya apa ya. Dari sini kita bisa dapat fx-nya lalu selang a-nya ya menggunakan rumus ya. Dari xi kita sekaligus dapat fxi juga nilai a ya karena di sini delta x pasti terlihat. Kemudian dari delta x setelah kita dapat a kita dapat b-nya. Baru nanti kita bisa menyatakan si selang dan juga integral tentunya. Yang B bisa? Bu izin tanya, Bu. Ya. Kalau Ya, kalau kita nuliskan A-nya itu sama dengan 1, B-nya berarti sama dengan 3 gitu. Berarti A-nya bebas gitu, Bu. Kita nentuin berapa asalkan selisih A sama B-nya itu tetap 2. Di sini A sama B-nya nggak bisa bebas, Bilal. Kenapa? Karena kalau A-nya di situ sama dengan nilai lain, berarti di sini ada sesuatu ditambah 2i per n. Ini xi-nya hanya 2i per n. Berarti kan A-nya di situ harus 0. Nggak boleh yang lain. Oh. Nah, kelihatan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya? Iya. A-nya tidak boleh yang lain. Ya, karena di situ A-nya adalah xi-nya 2i per n, delta x-nya 2 per n, jadi A-nya harus 0. Ya, Bilal ingat ya, karena kan integral tentu sifatnya tunggal ya. Integral tentu sifatnya tunggal. Jadi satu bentuk limit itu untuk satu batas integral ya. Sehingga di sini harus benar-benar diperhatikan A-nya dan B-nya tidak bebas ya. Lihat di xi-nya. Kalau A-nya di sini enggak 0, berarti di sini ada penjumlahan lainnya. Ya, ada penjumlahan lainnya di situ. Jadi benar-benar perhatikan ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Nanti yang nomor B dan nomor C dicoba ya. Caranya sama. Gunakan rumusan XI, lalu tebak fxi-nya apa, tapi harus hati-hati karena dari XI itu akan menghasilkan nilai A. Tidak boleh sembarangan nilai B-nya kalau setelah A ketemu dari rumusan delta X ketemu nilai B ya. Jadi harus diperhatikan baik-baik. Oke? Ya. Nah, selanjutnya kita kenali lagi sifat-sifat integral. Kalau tadi bedanya disajikan dengan gambar. Kalau sekarang disajikan dengan di sini nilai integralnya ya. Nah, gunakan sifat-sifatnya. Oke. Integral 1 sampai 2 3 GT dt. Sekarang integralnya pakai terapkan sifat dummy ya di sini. Kenapa? Karena yang diketahui ini dalam X, yang ditanyakan dalam T tidak masalah karena adik-adik perhatikan kembali sifat integral itu tidak bergantung berubah ya. Jadi mau GT dt, mau GX dx nilainya sama. Berarti di sini kita bisa tuliskan 1 sampai 2 karena yang diketahui dalam GX kita ubah dulu ke dalam X di situ ya, boleh. Tapi kalau mau diterapkan sekaligus juga boleh juga gitu ya. Sehingga di sini kita tahu 3 integral 1 sampai 2 GX dx ya. Ini sifat linier, perkalian dengan skala. Nah, integral 1 sampai 2 GX dx berapa kira-kira? Ada nggak?
situ. Kalau tidak ada, manfaatkan sifat lain, ya. Kita di sini punya selang 02, ya. Nah, lalu misalkan diketahui integral 02 dan 01, jadi integral 12 kira-kira apa? Integral yang ini. Integral 0 sampai 2 dikurangi 0 sampai 1. Oke, betul. Integral 0 sampai 2 GX DX dikurangi integral 0 sampai 1 GX DX. Betul, Bila. Ya, jadi kalau tidak, Bu, ini tidak diketahui, udahlah nilainya tidak ada gitu ya. Tidak seperti itu. Adik-adik perhatikan lagi selangnya. Di sini yang diketahui 0 sampai 2 dan 0 sampai 1. 0 sampai 2, 0 sampai 1 diketahui, jadi 1 sampai 2 bisa kita cari dengan cara 0 sampai 2 dikurangi 0 sampai 1. Ya, jadi berapa nih nilainya? Berapa nilainya? Ya, langsung aja. 15. 4 min 1, 5 ya. 3 kali 5, 15. Oke. Yang kedua? Dipisah, Bu. Dipisah, oke. 2 integral 0 sampai 2 fx dx ya. Ditambah integral 0 sampai 2 gx dx, betul? Integral 0 sampai 2 fx dx berapa? Ada enggak di situ? Integral 0 sampai 2-nya. Kalau belum ada, bisa dicari. Ditambah, Bu. Oke, jadi 0 sampai 2 fx dx Itu sama dengan 0 sampai 1 fx dx ditambah 1 sampai dengan 2 fx dx. Oke. Ya, seperti itu. Sip, betul. Tambah integral 0 sampai 2 gx dx ya. Jadi integral 0 sampai 2 fx dx karena belum ada, dicari dulu ya. Integralnya 0 sampai 2. Berarti integral 0 sampai 1 ditambah integral 1 sampai 2. Sip. Ini nanti cari hasilnya ya. Kalau yang C? Dibalik, Bu. Dibuat negatif. Dibalik. Jadi negatif? Negatif 1 sampai 2 fx dx. 1 sampai 2, 2 fs tambah 5 gs ds ya? Iya. Oke, karena variabel dummy dan artinya tidak bergantung peubah ya, kita bisa nyatakan 2fx tambah 5gx. Oke, jadi kita dapat min 2 integral 1 sampai 2 fx dx, salah kurungnya, dikurangi 5 1 sampai 2 gx dx, betul? Ya. Betul? Bisa seperti ini sifatnya? Betul ya? Min 2 1 sampai 2 fx dx, min 5 1 sampai 2 gx dx ya. 1 sampai 2 fx dx itu tadi nilainya 3 ya. 1 sampai 2 gx dx itu nilainya 4 dikurangi min 1 ya, betul? Iya, Bu. Iya. Oke, ya. Jadi ini nanti ketemu hasilnya. Sip. Jadi perhatikan ini penerapan sifat-sifatnya ya, adik-adik. Oke, ya. Nah,
Bahasan yang terakhir di hari ini terkait dengan teorema dasar kalkulus 1. Teorema dasar kalkulus 1 di sini menghubungkan antara prinsip integral tentu untuk menentukan fungsi akumulasi dan laju perubahannya. Dengan kata lain, karena di sini terkait dengan laju, maka ada hubungannya dengan turunan pertama. Kalau kita hubungkan secara anti turunan itu menghubungkan antara integral tertentu dengan turunan fungsi. Karena turunan dari anti turunan itu kembali lagi ke fungsi semula. Nah, sekarang kalau kaitan integral tentu dengan laju itu apa? Ya. Nah, teorema dasar kalkulus yang pertama, teorema dasar kalkulus pertama atau suka disingkat TDK1. Ya, nah, TDK1 ini menjawab terkait dengan hubungan antara integral tentu terhadap turunan atau laju. Nah, prinsipnya seperti apa? Prinsipnya kita bergerak dulu dari prinsip turunan ke anti turunan, ya. Di mana anti turunan itu prosesnya adalah integral tertentu. Jadi integral tertentu dari fungsi f itu adalah integral fx dx yang merupakan suatu keluarga kurva, ya. Karena anti turunan itu ciri khasnya ada f besar X ditambah C. Nah, tambah C-nya itu menunjukkan suatu nilai konstanta yang berbeda yang menyebabkan adanya suatu keluarga kurva. Kalau integral tentu, nah integral tentu berarti kan fungsi f-nya terdefinisi pada suatu selang tutup tertentu, yaitu selang tutup dari A sampai B. Integral tentu dari fungsi f pada selang tutup A sampai B kita tuliskan sebagai integral AB fx dx yang menghasilkan suatu bilangan real asalkan A sama B-nya di sini konstan. Ya, jadi beda. Integral A sampai B fx dx menghasilkan suatu nilai, sedangkan integral tertentu itu menghasilkan suatu keluarga kurva. Ya, nah sekarang kita pandang ya integral tentunya itu dengan suatu batas tertentu. Katakanlah di sini batasnya merupakan peubah X. Jadi pada teorema dasar kalkulus pertama kita memandang suatu integral A sampai X ft dt. Jadi batas atasnya merupakan suatu peubah X. Integral tentunya pasti akan bergantung atas nilai X, ya, sehingga kita nyatakan nilainya itu adalah misal f besar X. F besar X sama dengan integral A sampai X ft dt. Ya, sehingga f besar X ini kita namakan sebagai fungsi akumulasi. Kenapa fungsi akumulasi? Karena pertama tadi integral tentu itu merepresentasikan suatu luas bertanda. Tapi berhubung batas atasnya merupakan peubah X, maka ya untuk X tertentu tentu akan berbeda-beda pula bentuk f besar X-nya. Ya, maka seiring dengan pendefinisian X, f besar X ini yaitu integral A sampai X ft dt kita namakan sebagai fungsi akumulasi, bukan luas lagi, ya. Karena batas atasnya peubah X, tentu nilai integralnya berupa fungsi yang bergantung dari X, maka fungsi f besar X-nya kita namakan sebagai fungsi akumulasi. Contoh penerapannya bagaimana? Contohnya sekarang kita lihat luas daerah dengan batas atas X. Sehingga di sini, ya, misal kita punya suatu grafik ft sama dengan t kuadrat berupa parabola pada selang 0 sampai x. X-nya berapa? X-nya kita tidak menentukan X-nya berapa, ya. Hanya saja kita ambil representasi misal X-nya di sini. Dengan demikian, daerah D yang dibatasi oleh sumbu X, kemudian variabel X, dan juga parabola T kuadrat dinyatakan sebagai daerah yang berada di antara T-nya 0 sampai X, ya, dan Y-nya 0 sampai T kuadrat.
ya, karena dibatasi oleh sumbu X itu Y sama dengan 0, ini batas bawahnya, sedangkan batas atasnya adalah kurva T kuadrat, jadi 0 sampai T kuadrat. Seperti contoh sebelumnya, kita terapkan untuk menghitung integral tentunya menggunakan limit jumlah Riemann, sehingga selang 0 sampai X akan dibagi atas N bagian yang sama panjang, di mana bagian yang sama panjangnya ini memiliki panjang delta T sama dengan X per N. Ya, X min 0 dibagi N. Jadi delta T-nya X per N, sehingga di sini posisi titik sampelnya itu adalah I langkah, kita ambil titik sampelnya CI, di mana CI ini adalah I langkah dari titik awal. Titik awalnya 0, ditambah I langkah, satu langkahnya X per N. Jadi CI adalah X per N kali I. Dengan demikian, kita bisa menghitung integral, yaitu yang merepresentasikan luas daerah D untuk selang 0 sampai X, yaitu 0 sampai X T kuadrat DT, itu akan sama dengan limit N menuju T hingga T kuadrat, jadi nanti kita akan punya nilainya TI dikuadratkan, dalam hal ini TI-nya sama dengan CI, sehingga TI dikuadratkan jadi X per NI dikuadratkan kali delta X-nya X per N. Sehingga kita dapat penyederhanaan luasnya seperti ini. Ya, kita masukkan rumusan untuk sigma I kuadrat dan kita hitung limit N menuju T hingganya, maka kita dapat bahwa nilai integral 0 sampai XT pangkat 2 DT itu adalah sepertiga X kuadrat. Ya, kalau adik-adik perhatikan di sini, dari nilai dx yang kita peroleh, yaitu sepertiga x kuadrat, merupakan fungsi atas x. Fungsi atas x ini kalau kita cari perubahannya terhadap x atau turunannya, yaitu d aksen x, turunan dari sepertiga x pangkat 3 adalah x kuadrat. Di mana kita tahu x kuadrat ini adalah bentuk grafik itu. Ya, sini kan bentuk grafiknya T kuadrat. Ya, T kuadrat ya X kuadrat sama-sama suatu fungsi yang sama ya, karena di sini variabelnya tidak bergantung berubah. Jadi, kalau adik-adik perhatikan di sini turunan dari dx dalam hal ini adalah d aksen x dituliskan sebagai d dx dari fungsi dx, dan fungsi dx-nya itu adalah integral 0 sampai xt kuadrat dt, ini sama dengan x kuadrat. Ya, turunannya. Sehingga kalau kita perhatikan di sini ada hubungan antara ya fungsi integral dengan hasil turunannya, di mana ya, ketika kita menurunkan 0 sampai x ft dt, ternyata nilainya juga serupa akan menghasilkan nilai fx. Di sini turunan dari 0 sampai xt kuadrat dt itu adalah nilainya x kuadrat. Jadi, di teorema dasar kalkulus pertama ini, kita akan melihat laju akumulasi di X yang sama dengan nilai fungsi f di X. Sehingga jika f-nya kontinu pada selang tutup AB dan X-nya termuat di antara A dan B, maka fungsi akumulasi f besar X yaitu A sampai X ft dt itu akan mempunyai turunan. Dan ternyata turunannya f aksen X itu sama dengan f kecil x. Ya, buktinya itu menggunakan definisi turunan, ya pakai perhitungan limit. Jadi adik-adik sudah sudah paham ya perhitungan limit itu seperti apa, dioperasikan rutin seperti biasa sampai akhirnya dapat di sini turunan dari fungsi akumulasi itu sama dengan nilai fungsi f-nya. Jadi teorema dasar kalkulus pertama mengatur laju akumulasi dx itu akan sama dengan nilai fungsi f kecil dx. Sehingga dengan kata lain, ketika kita menurunkan terhadap X, dari A sampai X ft dt, kita lihat ft-nya apa, karena turunan ini bernilai fx. Ya, seperti itu.
Nah, kalau perluasan itu memuat aturan jika batas atasnya itu berupa fungsi atas X. Kalau tadi di teorema asalnya fungsi atasnya itu bergantung atas fungsi batas atasnya itu adalah X, sedangkan sekarang batas atasnya berupa fungsi atas X. Jadi kita definisikan integral A sampai Gx ft/dt, lalu bagaimana kita menghitung turunannya? Ya, hal ini ternyata dihubungkan dengan suatu fungsi komposisi, di mana kalau kita punya Hx, integral A sampai Gx ft/dt, itu artinya Hx itu akan sama dengan fungsi akumulasi untuk domain Gx. Ya, di sini domainnya, domain F besarnya adalah Gx. Jadi Hx sama dengan F Gx, fungsi komposisi antara F besar dan G. Di mana F besarnya itu sendiri kita tahu ya integral A sampai X ft/dt turunannya adalah F kecil X. Maka karena berupa fungsi komposisi aturan rantai bisa berlaku di sini. Sehingga H aksen X itu adalah F aksen Gx, G aksen X. Dalam hal ini F aksen sama dengan F kecil sehingga F Gx kali G aksen X ya. Dalam artian ketika kita menurunkan bentuk integral A sampai Gx ft/dt ini berlaku aturan rantai ya. Jadi hasilnya adalah Fgx dikali G aksen X ya. Karena turunan F besar aksen adalah F ya, sehingga kita dapat Fgx kalikan G aksen X ya. Jadi F-nya dikomposisikan dengan Gx dikalikan dengan turunan dari Gx tersebut. Nah, kalau misalkan dua-duanya batasnya berupa fungsi, ya nanti kita pakai sistem pengurangan ya di sini. Karena bisa diuraikan dulu menurut sifat ya, bisa dipotong di suatu nilai tertentu ya. Jadi aturan rantai juga bisa berlaku di situ ya. Oke, kita lihat contoh sedikit. Ya, ini pakai TDK dan perluasannya ya. TDK 1. Kalau kita menurunkan A sampai X ft/dt, ini akan sama dengan Fx. Oke. Jadi untuk nomor A, ketika kita punya fungsi G besar X, integral 1 sampai X 1 per T pangkat 3 plus 1 dt, lalu kita cari turunannya, G besar aksen X, ini adalah kita turunkan integral 1 sampai X, 1 per T pangkat 3 tambah 1 dt, hasilnya sama dengan apa? Ingat penerapan TDK-nya. Jadi hasilnya sama dengan apa? Kalau A boleh berapapun ya, A-nya nilainya konstanta. Jadi ini sama dengan, lihat, FT-nya berapa di situ? FT-nya adalah 1 per T pangkat 3 plus 1, betul. Jadi turunan dari 1 sampai X 1 per T pangkat 3 plus 1 dt sama dengan apa? 1 per X pangkat 3 plus 1 min setengah. 1 per X pangkat 3 plus 1. Ya. Karena integral 0 sampai X, Ft dt itu sama dengan Fx. Ya. Jadi Ft-nya 1 per T pangkat 3 tambah 1, jadi turunannya adalah 1 per X pangkat 3 tambah 1. Yang B, GS S sampai 5 T min T kuadrat pangkat 5 dt. Di sini Ft-nya atau fungsi integralnya adalah T min T kuadrat pangkat 5. Ya.
Nah, GS-nya supaya TDK bisa berlaku, di sini hati-hati, ini S sampai 5, TDK itu A sampai X, variabelnya ada di atas. Peubahnya ada di batas atas, ini peubahnya ada di batas bawah. Ya, jadi ketika menerapkan TDK, jangan lupa kasih minus ya, karena kita menggunakan sifat. Jadi minus D, DS dari integral 5 sampai S. Ya, jadi jawabannya adalah minus Fs ya, di mana minus Fs jadinya S min S kuadrat pangkat 5. Oke, tergantung dengan variabelnya di sini. A sampai X F TDT berarti sama dengan Fx turunannya ya. Kalau peubah yang digunakannya S berarti kita harus kembalikan lagi ke S ya. Nilainya sama. Kalau diturunkan kan menjadi fungsi yang ada di dalam integralnya. Nah, ini tinggal diganti dengan variabel yang berlaku. Di sini variabel yang berlakunya S. Jadi S min S kuadrat pangkat 5. Yang C dan D pakai perluasan ini. Ya, pakai perluasan yang ini. Nah, yang ini. HU yang C, HU sama dengan 0 sampai tan U akar T plus akar T dt. Di sini FT-nya adalah akar T plus akar T. Ya. Nah, hanya saja di sini berarti jadi suatu fungsi ya. Di sini fungsinya jadi tangan U. Maka menurut TDK 1, H aksen U itu adalah turunan terhadap U dari 0 sampai tangan U akar T plus akar T dt. Nah, ada yang sudah bisa melihat? Ya, masukkan dulu fungsi komposisi F terhadap tangan U-nya. F-nya adalah akar ini. Ya, bikin komposisi F dengan tangan U. Jadi hasilnya apa? Akar? Tan U plus akar tan U. Betul, tepat. Jelas, sip. Dikalikan dengan? Sekan kuadrat U. Sekan kuadrat U. Oke, sip, betul. Ya, jadi bikin dulu fungsi komposisi F tangan U, karena batasnya sekarang adalah fungsi tangan U, sehingga kita dapat tangan U tambah akar tan U. Ya, dikalikan dengan sekan kuadrat itu turunan dari tangan U. Sip, betul sekali. Kalau yang HX ini pakai yang ini ya. Fungsi komposisi terhadap variabel atas dikalikan dengan turunan yang atas dikurangi fungsi komposisi dengan fungsi bawah dikalikan turunan fungsi bawah. Nah, fungsi atasnya X pangkat 3, fungsi bawahnya akar X. H besar X, integral akar X, X pangkat 3 cos T kuadrat dt. Ya, jadi di sini FT-nya adalah cos T kuadrat, buat komposisi untuk F akar X dan F X pangkat 3. F akar X berarti kita punya cos T. T, oke. F X pangkat 3 berarti kita punya cos X pangkat FX ya. X pangkat 6. 6. Oke. Maka menurut TDK, H aksen X itu DDX dari
akar X sampai X pangkat 3 cos T pangkat 2 dt ini sama dengan ya cos X pangkat 6 dikali turunan dari X pangkat 3 dikurangi cos X fungsi komposisi untuk batas bawah ya. Ini yang batas atas dikurangi yang batas bawah dikalikan turunan terhadap akar X batas bawahnya ya. Jadi ini lihat ya, lihat yang batas atas dikurangi yang batas bawah ya. Jadi kita dapat cos X pangkat 6 kali 3X kuadrat min setengah akar X ya. Nanti turunannya, betul? Iya, Bu. Iya. Ya, seperti itu. Jadi, ya kalau dua-duanya berupa fungsi, ya, bikin fungsi komposisinya atas, batas atas, dan batas bawahnya ya. Kemudian fungsi komposisi batas atas dikalikan dengan turunan terhadap batas atasnya, dikurangi fungsi komposisi untuk batas bawah dikalikan turunan batas bawah. Ya, jadi ini dapat 3X kuadrat cos X pangkat 6 dikurangi setengah akar F cos X. Ya. Nah, untuk yang soal-soal lain, ya bentuknya seperti ini. Ya. Jika fungsi F-nya kontinu pada X lebih besar sama dengan 0, artinya di sini batasnya itu kalau X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti batasnya itu di bilangan non negatif ya. 0 sampai X kuadrat kali X plus 1 FT dt. Sama dengan X kuadrat akar X. Hitung F2. Nah. Ini variasi dalam bentuk lain ya. Ada yang terbayang? Waktunya bentar lagi habis ya. Turunkan dulu, terus nanti dicari F2-nya bukan? Ya, gimana Bila? Yang integral 0 ke E kuadrat dalam kurung E plus 1 FT dt itu diturunkan kedua ruasnya. Betul. Oke, kita turunkan kedua ruasnya. Oke. Oke, kita turunkan kedua ruasnya kalau begitu ya. Oke, kita turunkan kedua ruas. Oke, kalau X kuadrat kali X plus 1-nya kita ubah supaya lebih mudah, boleh? Jadi X pangkat 3 tambah X kuadrat ya. Ya. Ini juga kita turunkan jadi X pangkat berapa nih? 5/2 ya? Betul? Iya, Bu. Oke, jadi ini hasilnya apa? Menurut TDK? Menurut TDK 1 diperoleh F X pangkat 3 tambah X kuadrat dikalikan X pangkat 3 turunan tambah X kuadrat
3. Oke. Ini sama dengan berapa? 5/2 X pangkat? 3/2. 3/2. Di sini fx pangkat 3 plus x kuadrat dikalikan 3x kuadrat plus 2x ya? Betul? Jadi untuk menghitung F2 diambil F berapa? Diambil X berapa? Berarti kan untuk menghitung F2 kita ambil ini ya. X sama dengan berapa? 1. 1, betul. Ya. Diambil X sama dengan 1. Supaya X pangkat 3 tambah X kuadrat ini sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 1 ya. Di situ. Jadi diperoleh F2 dikali 5. Masukkan? Iya, kali 5 sama dengan 5/2. 5/2. Sehingga nilai F2-nya berapa? Setengah. Sip. Ya, seperti itu. Ya, jadi bisa dicari suatu nilai fungsi dari penerapan TDK-nya ya. Di sini perhatikan bentuk fungsi F-nya ya, bentuk fungsi F-nya lalu ambil X yang memenuhi nilai F yang akan kita cari. Dalam hal ini X pangkat 3 tambah X kuadrat harus sama dengan 2 ya di sini. Harus sama dengan 2. Jadi, X yang memenuhi adalah X sama dengan 1. Oke? Nah, bentuk soal lain, mungkin ini berkaitan dengan penerapan, ada penerapan aturan perkalian ya. Kenapa aturan perkalian? Karena di sini ada satu fungsi dikalikan dengan fungsi G lain ya. Jadi ketika menurunkan, di situ berlaku aturan perkalian ya. Nanti ini adik-adik coba ya, adik-adik coba sebagai latihan ya untuk nanti memverifikasi jawaban, boleh nanti saya sajikan dan saya tuntun caranya ya. Tapi adik-adik boleh coba dulu ya di sini. Caranya X min T dikuadratkannya diuraikan dulu supaya lebih mudah. Jadi nanti ada perkalian X kuadrat dengan GT, ada perkalian 2xt dengan GT, ada perkalian T kuadrat dengan GT ya. Nah, lalu diturunkan. Untuk mencari turunan kedua kan kita harus cari turunan pertama. Terapkan TDK satunya ya. Karena ada perkalian maka terapkan aturan perkalian. Nah, ini dicoba dulu ya. Dicoba dulu, pasti bisa. Nanti saya sajikan langkah-langkahnya yang nanti bisa adik-adik lihat ya, penerapan aturan perkaliannya. Khawatir ada yang masih bingung, tapi dicoba dulu ya. Karena ini integralnya 0 sampai X dt, jadi berlaku untuk fungsi atas T saja ya. Yang mengandung X boleh dikeluarkan karena tidak diintegralkan. Yang diintegralkan itu fungsi atas T saja. Jadi yang di dalam integral nanti hanya fungsi atas T saja ya. Untuk X-nya boleh dikeluarkan. Itu tuntunan dari saya ya. Bisa dicoba untuk latihan. Oke? Ya. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Besok ada tutorial seperti biasa ya, membahas subbab 3.8, 3.9, 4.1 sampai 4.3. Silahkan, apakah ada pertanyaan sebelum diakhiri? Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Belum ada, Bu, nampaknya, Bu. Belum ada? Oke, Alif.
Baik, kalau belum ada pertemuan hari ini kita cukupkan sekian ya. Adik-adik yang semangat dan tetap sehat selalu ya. Persiapkan untuk KBF 3 minggu depan sesuai dengan yang saya umumkan tadi di awal ya. Nanti saya ingatkan lagi di Teams kita. Oke, adik-adik, kalau begitu saya tutup pertemuannya sampai sekian. Selamat melanjutkan kuliah, selamat beraktivitas, ya, sehat selalu. Terima kasih semuanya. Silakan boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Recording stopped. Ya, sama.